Jadi bullshit kalau bicara penegakan hukum bahwa hukum itu berjalan. Faktanya di sini tidak. Ya, rakyat datang sebagai hal yang membuat suatu gugatan, tapi yang digugat presiden dan DPR-nya tidak datang. Jadi fungsi bernegara kita yang menganut trias politika itu gagal sebenarnya. Ya, tidak berjalan secara fungsional dengan sebaik-baiknya. Kita berharap kepada Allah, karena dia dua bersumpah dan mengkhianati Allah itu sendiri, kita minta Allah segera mencabut kekuasaan mereka itu. Baik presiden maupun DPR, Allah cabut dengan caranya, dengan jalannya. Allah punya kekuasaan, bahkan mengazab mereka yang mengingkari sumpah jabatannya sendiri, mengingkari rakyat, menidakkan rakyat. Kalau rakyat ditidakkan, bahal konsep negara itu elemen terpentingnya rakyat. Kalau rakyat tidak dianggap, berarti sama juga tidak anggap negara. Kami mohon ya Allah, cabut kekuasaan Presiden Republik Indonesia yang tidak amanah, yang munafik, yang banyak bohong untuk rakyat Indonesia. Cabutlah juga wakil-wakil rakyat, amanahnya yang sudah dibebankan kepada mereka, mereka hianati. Cabut kekuasaan mereka ya Allah. Kau berikan azab kepada mereka karena mereka telah mengkhianati rakyatnya sendiri. Jadi dengan kegagalan ini mengkonfirmasi secara sosiologis, secara hukum juga membuktikan bahwa ada keterputusan antara rakyat dan wakil rakyat. Karena wakil rakyat ini tidak mencerminkan suasana kejiwaan dari dan kecerdasan dari rakyatnya sendiri. Tadi semua rakyat itu berargumentasi, semuanya jelas, cerdas, dan untuk itulah kita berharap dalam kesempatan ini ada satu statement masing-masing dari para advokat. Cukup, dari prinsipal juga cukup ya tadi. Jadi intinya ada 3. Tolong diingatkan kalau kurang. 1, kita ini menurut pasal 1 ayat 1, 2, 3 Undang-Undang Dasar 45, kedaulatan ada di tangan rakyat. Artinya rakyatlah yang berdaulat, itu nggak perlu diartikan lagi, sudah ngerti. Dan kedua, Indonesia ini diwakili rakyatnya itu oleh MPR, DPR. Yang ketiganya, Indonesia ini negara hukum. Nah, dari ketiga ini semua lumpuh, gitu loh. Semua tidak berjalan. Jadi bullshit kalau bicara penegakan hukum bahwa hukum itu berjalan. Faktanya di sini tidak. Ya, rakyat datang sebagai hal yang membuat suatu gugatan, tapi yang digugat presiden dan DPR-nya tidak datang. Jadi fungsi bernegara kita yang menganut trias politika itu gagal sebenarnya, ya, tidak berjalan secara fungsional dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, dengan pendekatan yang sangat jelas ini, tidak bermaksud provokasi, maka saya usulkan tadi kepada bidang yudikatif. Hakim ini bidang yudikatif, ya, jalurnya sampai ke Mahkamah Agung. Apa usul saya? Tolong dari peradilan ini, majelis hakim manggil para pihak. Surati itu presiden, surati itu DPR, supaya mereka itu betul-betul menghormati apa tidak peradilan ini. Dan kalau yudikatif ini tidak menjalankan usul ini, berarti yudikatif lumpuh juga, yudikatif takut juga pada eksekutif. Padahal dalam peristiwa jadinya presiden harus dimulai dengan pelantikan, disumpah. Nah, yang menyumpah itu Mahkamah Agung. Jadi dia punya beban moral, sumpahnya pun pakai Al-Quran. Dan di dalam pasal 9 UUD 45 disebut dengan amat jelas, sumpah jabatan presiden dan wakil presiden. Demi Allah, sebagai presiden dan wakil presiden akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya, seluruh-seluruhnya demi nusa dan bangsa. Itu sumpah jabatan yang amat sangat sakral,
Karena di belakangnya ada Al-Quran. Al-Quran yang mensinarinya, Al-Quran yang membelakanginya. Tetapi tidak menjalankan undang-undang, tidak menjalankan. Ketika digugat rakyat kok nggak pada datang. Jadi Anda ketulah oleh sumpah Anda. Nah kalau Anda setelah bersumpah atas nama demi Allah, tetapi Anda tidak datang, maka Allah lah kita berharap ya. Allah semua halo rakyat. Kita berharap kepada Allah karena dia dua bersumpah dan mengkhianati Allah itu sendiri. Kita minta Allah segera mencabut kekuasaan mereka itu. Baik presiden maupun DPR, Allah cabut dengan caranya, dengan jalannya. Allah punya kekuasaan bahkan mengazab mereka yang mengingkari sumpah jabatannya sendiri, mengingkari rakyat, menidakkan rakyat. Kalau rakyat ditidakkan, bahal konsep negara itu elemen terpentingnya rakyat. Kalau rakyat tidak dianggap, berarti sama juga tidak menganggap negara. Itu logika sederhana. Kami ini rakyat, kami nggak mengatasnamakan siapa-siapa. Walaupun saya advokat, tapi saya rakyat. Saya tidak punya jabatan apa-apa. Ini juga semua rakyat. Maka oleh karena itu, masih ada waktu. Jokowi, bertobatlah. Kalau tidak mau, Allah akan bertindak. Harapan kami mengazab kalian semua itu, termasuk DPR RI. Dan DPR sadarlah, Anda masih ada waktu. Kita sidang lagi tanggal 31. Datanglah, gentle, jangan jadi pengecut, ya. Anda tidak didirikan jadi pengecut, ya. Maka kalau demikian adanya, Anda tidak datang juga, bahkan tidak berani juga surat kuasa, maka Anda mengkonfirmasi dirinya adalah pengecut, pecundang, dan tidak dibenarkan mewakili rakyat secara moral, karena Anda sudah cacat moral, baik presiden maupun DPR. Nah inilah kesimpulan sidang hari ini. Semoga atas izin Allah, atas kuasanya Allah, kita berharap, mohon diaminkan. Amin. Ya Allah, amin. Engkau maha kuasa. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafurur Rahim. Engkau amat sangat berkuasa ya Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, Engkau kekuasaan yang tanpa batas. Engkau absolut, Engkau distinct, dan Engkau unik. Tidak ada yang menyamai Engkau. Laisa kamislihi syai'un. Ya Allah, tidak ada satu peristiwa tanpa izin-Mu. Takdir-Mu ini adalah izin-Mu. Kami sudah dapat izin Engkau. Kami bisa sampai ke pengadilan. Di tengah semua kepentingan rakyat tidak terpenuhi. Di tengah rakyat juga sisi lainnya pada ketakutan. Banyak yang munafik, banyak yang menjilat kepada kekuasaan. Tapi Engkau tampilkan kami. Atas izin Engkau, kami tampil di pengadilan ini ya Allah. Tidak untuk gagah-gagahan, tidak untuk cari panggung, tidak untuk lain-lain. Kami ini ibadah sesuai perintah Nabi-Mu. Sampaikan kebenaran itu di depan penguasa yang zolim, baik presiden maupun DPR ini. Dan kami sudah sampaikan. Oleh karena itu ya Allah, atas izin-Mu, atas redomu, kami berharap hari ini kami dilecehkan lagi ya Allah. Mereka semua tidak datang. Maka kami hanya mengadu kepada Engkau, kami memohon kepada Engkau, kami berharap kepada Engkau, ya Allah, ya Jal Jalali wal Ikram. Engkaulah penguasa jagat raya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulizul laila fin nahari wa tukhrijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayit wa tukhrijul mayita minal hayy wa tarzuqu man tasha bighairi hisab. Ya Allah, Engkau lah yang beri kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau pula yang cabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Kami mohon ya Allah, cabut kekuasaan Presiden Republik Indonesia yang tidak amanah, yang munafik, yang banyak bohong untuk rakyat Indonesia. Cabutlah juga wakil-wakil rakyat, amanahnya yang sudah dibebankan kepada mereka, mereka hianati. Cabut kekuasaan mereka ya Allah. Kau berikan azab kepada mereka karena mereka telah mengkhianati rakyatnya sendiri. Ya Allah ilahi Rabbi, Ya Ghafurur Rahim, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sisi lain Kau maha pengampun ya Allah. Ampunkanlah juga mereka
Beri kesempatan mereka bertobat. Kami berharap mereka mau bertobat. Tapi jika kesempatan taubat ini dia lecehkan juga ya Allah, dia merasa sok jago, merasa hebat, maka turunkan benar-benar azab-Mu kepada mereka ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Karena Engkau lah yang menghinakan mereka, tapi Engkau juga bisa memuliakan mereka. Engkau telah muliakan mereka. Mereka jadi presiden, mereka jadi DPR RI, mereka jadi menteri, jadi segala macam, punya kekayaan yang berlimpah. Engkau sudah muliakan mereka, tapi mereka mengkhianati Engkau. Padahal dasar negara republik ini adalah Engkau ya Allah. Pasal 29 ayat 1 itu, Engkau ketuhanan yang Maha Esa adalah dasar negara Republik Indonesia. Tuhan yang dimaksud adalah Allah. Alinea ketiga, berkat rahmat Allah dinyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Baru kemarin kami merayakan kemerdekaan ya Allah, 17 Agustus, tapi kami dihinakan secara nyata. Kami belum merdeka ya Allah. Kami yang tertindas ya Allah dengan segala tipu daya mereka. Maka hari ini Engkaulah yang paling jago tipu daya Allah. Maka cabutlah kekuasaan mereka. Cabut kekuasaan mereka, cabut kekuasaan mereka ya Allah, dan azab mereka jika mereka tidak bertobat ya Allah. Oleh karena itu, akhir dari doa kami ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami. Kami juga bukan orang suci, kami juga masih banyak salah, tapi kami berusaha untuk menjadi terbaik, menjadi hamba-Mu, menjadi umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk betul-betul dalam konteks itu kami mohon dengan hormat ya Allah, dengan hormat, dengan takjim padamu, kabulkan doa kami ya Allah. Amin. Kabulkan doa kami ya Allah. Ijabah, ijabah ya Allah. Kabul. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Amin ya Allah, amin ya mujibas sa'ilin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.